Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang kuartil dan mean gabungan dikarenakan kebanyakan siswa kesulitan pada materi ini. Pada materi kuartil ini kita harus mendefinisikan apa yang diminta oleh soal. Nilai kuartil bawah, jadi yang diminta adalah Q1, median adalah Q2, kuartil atas adalah Q3, jangkauan jadi QR, simpangan kuartil jadi QD. Setelah itu urutkan data, ini diurutkan, oke, diurutkan. Sebab ibu lebih suka membentuk tabel, jadi X data, X ini adalah data. Yang pertama dari kecil, urutannya dari kecil ke besar nilainya, jadi 6. 6 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya, oke. 1, 2, 3, 4. Setelah itu 7 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu 9. 1, 2, 3, 4, 5. 9 nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, setelah itu letak. Tulis di sini letak. Letaknya itu ini pertama, jadi 6 ini tuh letak pertama. 6 yang ini letak kedua, 6 yang ini letak ketiga, 6 yang ini letak keempat, 7 dan seterusnya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, sehingga banyak datanya adalah 30. N-nya otomatis adalah 30. Setelah itu kita mencari Q1 dulu, permintaannya Q1. Q1, langkah pertama kita cari letaknya. Letak Q1, ibu bilangnya letak Q1 bukan nilai Q1. Letak Q1 itu rumusnya adalah N plus 1 bagi 4. N nya 30, ini ya 30 tambah 1 bagi 4. 31 bagi 4 berapa? 7,75 ya enggak? 30 bagi 4 28 7,75. Jadi nilai Q1 nya adalah yang letaknya 7,75. Letaknya 7,75 itu sini di antara 7 dan 8 ya enggak? Kalau di antara 7 dan 8, jadi data pertama ini 7 ditambah data pertama dikurangi data kedua. Ini data pertama dikurangi data kedua, kurangi, jadi 7 kurangi 7, terus dikali dengan desimalnya 0,75. Jadi 7 ditambah 7 kurangi 7 0 dikali 0,75. Operasinya itu yang dikurung dulu kerjakan, setelah dikurung dikerjakan, kalinya yang dikerjakan. Bentar, oke. Kalinya yang dikerjakan, hitam ya. Kalinya
Jadi 0 kali 7 0. Jadi 7 tambah 0 sama dengan 7. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak, kalian nggak bisa bertanya ya, ini kan YouTube. Lanjut ya. Sekarang nyari ke Q2. Letak Q2 dulu, cari letaknya loh, bukan Q2-nya, letaknya, yaitu N plus 1 bagi 2. N-nya tadi 30 tambah 1 bagi 2, jadi 31 bagi 2 adalah 15,5. Sekarang nyari Q2-nya 15,5, kuning dulu ya biar sama yang atas. Oke, 15,5. 15 di sini. Kalau 0,5 kan jadi di antara 15 dan 16 letaknya. Otomatis anak-anak itu harus melihat nilainya ya toh. Yang data pertama dulu, ini data pertama. Ini data pertama. Jadi 8 data pertama ditambah data kedua dikurangi data pertama. Jadi 8 kurangi 8 dikali dengan desimal 0,5. 8 tambah, dikurung dulu yang dikerjakan, 0 kali 0,5. Kali dulu yang dikerjakan, jadi 8 tambah 0 kali 0,5, 0 sama dengan 8. Paham enggak ini? Jadi Q1 udah dapat, Q2 udah dapat. Sekarang nyari Q3. Q3 tanda tanya. Langkah pertama nyari letaknya ya, letak bukan nilai Q3, letak Q3 adalah N plus 1 dikali dengan kali dengan 3 bagi dengan 4. Okay. Kalau Q1 itu bagi 1/4 dibagi 4, kalau Q2 itu dibagi 2, kalau Q3 itu kali 3 bagi 4. 30 tambah 1 kali 3 bagi 4. 30 tambah 1, 31 kali 3 bagi 4. Tadi kan kita sudah ngitung tuh 31 bagi 4 kan 7,75. Jadi kita nyari 7,75 dikali 3. Kalau mau pakai kalkulator juga bisa, tapi kan besok nggak boleh pakai kalkulator. Kalau pakai komputer otomatis kalian pakai kalkulator ya. Bisa dong. 5 kali 3 5 sisa 1. 7 kali 3 21 ya toh, 21 tambah 1 22. 3 kali 7 21 tambah 2 23. Ini enggak cukup, bentar. Jadi 23,25. 23,25. Benar tak? Oh, ini tidak dibagi karena 31 bagi 4 7,75. Oke. Letaknya ya 23,25 letaknya. Ingat-ingat letak itu masihan, belum nilainya. Letak 23,25, jadi antara ini, bener ya? Otomatis nilai Q3-nya adalah nilai pertama, data pertama dulu dari letak ini 9 tambah, setelah itu data ke 2 kurangi data pertama, data kedua dikurangi data pertama, jadi 10 kurangi 9 dikali desimalnya 0,25. 9 ditambah 10 kurangi 9 1 kali 0,25. 9 tambah 1 kali 0,25 yaitu 0,25. Jadi Q3-nya adalah 9,25. Udah dapat ya guys, ini 8 9. Setelah itu nyari QR. Di sel sini boleh ya, boleh. QR itu adalah Q3 kurangi Q1. Q3-nya apa? 9,25. Q1-nya apa? 7. Jadi QR-nya atau jangkauan interkuartilnya adalah 2,25. Setelah itu Q-D-nya adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Otomatis nih tulis lagi deh. Bagi 2 otomatis 2,25 dibagi 2.
yaitu 1,125. Oke, ketemu kan semuanya? Next ya. Ini Bu kira nggak cukup, jadi Ibu kasih kosongan di sini, tanda tangan Ibu aja. Cantik kan? Next, kuartil bawah, ini soal lagi. Kuartil bawah, median, kuartil atas. Tulis kuartil bawah itu adalah Q1, ini Q2, ini Q3, ini jangkauan apa QR, simpangan kuartil Qd. Setelah itu urutkan dulu. Udah urut belum? Udah urut. Kalau udah urut, nulis lagi enggak kalian? Enggak usah, capek. Di sini diselin aja letaknya. Ini letak pertama, letak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ternyata letaknya udah. Tabelnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. Ini jelek banget satunya Ibu. 1, 2. Oke, udah cantik. Letaknya dulu, nyari Q1 sih deh. Mungkin nyari Q1. Bentar, ini sulit. Q1 tanda tanya. Letaknya dulu, letaknya Q1 yaitu 3n tambah 1 bagi 4. N nya ada berapa? N nya ada 5. Jadi 5 tambah 1 bagi 4 adalah 6 bagi 4. 1,5. Letaknya 1,5. Jadi di sini. Letak 1,5 ya tuh di sini. Jadi Q1-nya warna hitam. Q1-nya sama dengan langkahnya sama. Yaitu data pertama dari letak Q1 yaitu 2. Oh, salah. Bukan 2 ya. Apa ayo, siapa yang tahu? Ya benar sih 2. Ini tuh data pertama. Bentar. Kalau ini kecil-kecilan, Ibu tulis lagi aja deh. 2, 3, 5, 6, 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini X-nya, ini letaknya. Jadi data pertama itu, data pertama dari Q1 ini 2. Seluruh data keduanya 3. Jadi ditambah 3 kurangi 2. Ini dikurangi min, dikali desimalnya 0,5 adalah 2 tambah 1 kali 0,5 sama dengan 2 tambah 1 kali 0,5 adalah 0,5 sama dengan 2,5. Setelah itu Q2, aduh kok itu kuning, sorry diam. Q2 tanda tanya, letaknya dulu cari, yaitu letak Q2 N tambah 1 bagi 2. N nya tadi 5 tambah 1 bagi 2, 6 bagi 2 adalah 3. Q3 kita pakai kuning apa merah? Oranye aja ya. Q3 ini ya, otomatis kalau Q3 letaknya di 3, nggak ada koma-komanya seperti yang lain. Jadi jawabannya adalah 5. Setelah itu nyari Q3, kuartil atas. Nyari Q3. Tanda tanya. Pertama letaknya dulu. Letak Q3 yaitu N, langsung ya, 5 tambah 1 kali 3 bagi 4. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 18 bagi 4. 18 bagi 4 berapa? 4,5. Coba pakai kalkulator, otomatis 18 bagi 4 itu adalah 4,5. Otomatis Q3 nya kita tandain warna apa? Ungu. Enggak pernah ungu ya. 4,5 di sini ya. Q3 nya pertama, data pertama ditambah data kedua dikurangi data pertama dari kuartil, letak kuartil 3 ya, dikali dengan desimalnya 5, 0,5.
Jadi 6 tambah 93 kali 0,5. 6 tambah 3 kali 0,5 adalah 1,5. 7,5. Jadi diselin sini lagi. Udah ibu udah komposisi posisi. Wah, pelajaran seni budaya ini minus nih. Bentar, oke. QR Q3 kurangi Q1. Q3 nya berapa? Q3 nya 7,5 dikurangi Q1 nya 2,5. Jadi hasilnya adalah 5. Terus QD nya yaitu simpangan kuartil yaitu Q3 kurangi Q1 bagi 2. 5 bagi 2. 5 nya kan ini sudah kita hitung kan, Q3 kurangi Q1 sama dengan 5. Jadi langsung aja Q3 kurangi 1 5, enggak usah tulis lagi, capek. 2,5. Oke, ketemu. Ada pertanyaan di sini dari kuartil. Easy kan, easy. Kuncinya 1, letak itu bukan nilai Q1 loh ya. Ulangi lagi ya. Apa enak biru ya? Letak itu bukan nilai Q1, bukan. Jadi letak itu tuh ini di sini kita buat tabel, letaknya itu di sini. 1 2 3 4. Kalau letaknya ada dapat 1,5, jadi 1,5 itu antara 1 dan 2 kan. Nah, di sini. Jadi kita pakai rumusnya, data pertama dari kuartil 1, data pertama dari letak kuartil 1 yaitu 2 ditambah data kedua kurangi data pertama dari kuartil 1 yaitu 3 kurangi 2 dikali dengan desimalnya yaitu 0,5. Jadi 2 tambah 3 kurangi 2 1 kali 0,5 ya kan? 1 kali 0,5 0,5, 2 tambah 0,5 2,5. Next ya. Next, nanti kalau belum paham bisa WA Ibu. Setelah ini adalah nilai rata-rata gabungan. Nilai rata-rata gabungan ini kunci pertama, kalian harus nulis rumus atau nilai yang diketahui dulu. Ibu prefer nulis yang diketahui dulu. Nilai rata-rata matematika 15 anak, jadi N 15 anak adalah 15 ya enggak? Ini rata-ratanya dari 15 anak itu 95, jadi rata-ratanya itu dari 15 anak adalah 95. Setelah itu ada 2 anak masuk, jadi N 2 anak masuk, maka nilai rata-rata terbaru menjadi 94. Jadi nilai rata-rata terbaru ini rata-rata 2 anak atau rata-rata 15 atau rata-rata 15 tambah 2, yaitu rata-ratanya 15 tambah 2, yaitu untuk 17 anak dari awal ditambah 2 anak masuk adalah 94. Berapa rata-rata nilai 2 anak? Jadi rata-rata 2 anaknya berapa? Tanda tanya. Ini sudah. Setelah itu kita nulis rumus. Rumusnya adalah rata-rata yang anaknya terbanyak. Ini 15, ini 2, ini 17. Jadi 17. Gampangannya gitu. Jadi rata-rata total atau rata-rata gabungan itu adalah anaknya lebih banyak atau objek subjeknya lebih banyak. Rumusnya X bar 15 kali N 15 ditambah, karena ini kan anak masuk, kalau masuk itu mesti plus ya dah, ya rumusnya plus aja langsung. Ini abaikan aja deh, masuk enggak, yang penting kuncinya apa? X gabungan, rata-rata gabungan itu yang anaknya atau subjeknya terbanyak, itu aja gampangannya. X bar 2 kali N 2 dibagi N15 ditambah N2. X17 kan 94. Ganti semuanya. X bar rata-rata untuk 15 anak 95. Terus kali N-nya 15. Tambah X barnya rata-rata untuk 2 anak kan enggak diketahui ya, tulis meneh. Nah, kalau enggak diketahui itu tulis lagi, jangan dipikir, tulis lagi. Jangan digolek-goleki, diarang enggak boleh. Kalau nggak ada yo tulis lagi seperti itu. N2 nya banyak anaknya, untuk 2 anak ya udah 2. N15 nya 15, banyaknya 2 anak adalah 2. Nah itu yang kerjakan yang bisa dikerjakan dulu.
95 kali 15. Ada yang tahu 95 kali 15? Ibu males pakai kalkulator, bentar. Kok lemot. Berapa tadi? 95. Oke. 95 kali 15. 1425. 1425 plus angka dikasih depan, bilangan kasih depan ya. 15 ini 17. Setelah itu kan kita nyari X2 ya enggak? Kita nyari X2. Buatlah X2 itu sendirian. Yang jauh banget relasinya dengan X2 itu apa? 17. Jadi kita pindah 17 dulu. Jadi 94 dikurangi 17 sama dengan 142. Kok dikurangi? Ini kan bagi ya, bagi pindah ruas jadi kali. Maaf. Tambah 2x2. 94 kali 17. Cari pakai kalkulator. Besok gak boleh pakai kalkulator ya kalau tes ya. Oh tadi 94 kali 17. 1598. 1598. Ini item ya. 1598. 425. Yang jauh lagi antara 2 sama 1425, yang paling jauh sama X2 apa? Yang paling jauh ini 1425. Jadi kita pindah 1425. Karena ini plus ya. Jadi pindah ruas jadi min. Di sini juga plus ini tandanya, kalau nggak ada tandanya itu. 2x2. Oh, ini ada barnya. Ini rata-rata kalau X stock nggak ada barnya, ini nggak ada threadnya, ini tuh namanya datanya. Nih 3, 9 kurangi 2 7, 5 kurangi 4 1, 2x per 2, bener ya? 8 kurangi 5 3, 9 kurangi 2 7, 5 kurangi 4 1, 1 kurangi 1 0. Sekarang ini yang paling jauh ya, 2. Nah 2x ini ya, 2x rata-rata 2 ini itu adalah kali operasinya, kali. Jadi kalau kita pindah jadinya bagi 173 bagi 2 8, sisa 1 6,5. Jadi X bar untuk 2 anak adalah rata-rata nilai 2 anak adalah masih jadi ya karena soal cerita. Jadi rata-rata nilai 2 anak adalah 86,5. Bisa jadi yang 186, yang 187. Bisa jadi yang lainnya. Jadi jawabannya ini. Next ya. Tinggi badan rata-rata siswa laki-laki. Jadi X bar, karena rata-rata X bar laki-laki apa? Depannya L. Sama dengan 160 cm. Tinggi badan rata-rata siswa perempuan. Jadi X bar perempuan P sama dengan 150 cm. Jika banyak siswa perempuan adalah jadi NP, ya enggak? NP-nya 10. Tinggi badan rata-rata siswa. Apakah ada laki-laki dan perempuan di sini? Enggak ada. Kalau enggak ada itu adalah X bar totalnya atau gabungannya. 156 cm. Yang ditanya ini banyak laki-lakinya, siswa laki-laki. Rumusnya masukin. Gabungan sama dengan X bar laki-laki kali N laki-laki tambah X bar perempuan kali N perempuan dibagi apa? N laki-laki, banyak laki-laki ditambah banyak perempuan. X gabungannya 156. Terus X rata-rata laki-lakinya 160 dikali N laki-lakinya nggak ada, jangan dipaksa, tetap N laki-laki. X perempuannya, rata-rata perempuannya 150 dikali N perempuannya 10 dibagi laki-lakinya ada berapa? Nggak ada, jangan dipaksa, tetap tulis 10 N perempuannya ya. Setelah itu kerjakan yang bisa dikerjakan.
Oke, kerjakan yang bisa dikerjakan. 156 yang bisa dikerjakan ini. 160 kali NL tambah 1500 dibagi NL tambah 10. Ya toh? Nah, sekarang yang bisa kita lakukan kalau sudah dikerjakan, sudah dihitung kan udah mentok nih. 160 bagi NL udah enggak bisa. NL tambah 10 udah enggak bisa karena variabel dengan angka bilangan enggak bisa ditambah. Kalau enggak bisa pindah ruas. Loh Bu, yang ini NL-nya ada 2. Pindah ruasnya gimana? Pindah ruasnya adalah penyebut ini kita pindah semua. Tanpa pikir panjang ya. Penyebut ini kita pindah semua ke kiri. Jadi otomatis kita dapat 156 dikali NL, harus dikurung ya karena kita pindah satu karung satu pasukan satu persamaan, satu sistem, satu penjumlahan dari NL dan plus 10. Jadi kita harus kurung. Apapun yang kita pindah, apapun yang kita ganti sebaiknya dikurung. Ini harusnya dikurung sebaiknya. Ibu bilang sebaiknya, bukan harus, sebaiknya dikurung. Tapi ini positif ngapain dikurung seperti itu. Tapi sebaiknya dikurung. Plus 1500. Kerjakan sebelah sini. Ini pelangi, oke? Ini kan udah mentok nih. Ini yang kita bisa lakukan, ini adalah namanya distributif, oke? Sifat distributif dari operasi perkalian bilangan real. Sifat distributif ini adalah 156 dikali NL. Jadi 156 NL ya, jangan dipaksa ya karena nggak bisa dikali. Setelah itu 156 kali 10. 1560 sama dengan 160 kali NL tambah 1500. Paham ya? Karena ini kan udah mentok tuh, bingung kan? Kalau bingung apa yang bisa aku lakuin? Ingat-ingat, ada sifat distributif. Semuanya kalau ada kurung dan ada bilangan di luarnya bisa dikalikan. Jadi 156 kali NL, 156 kali 10. Setelah itu, ini gimana ya caranya kita kok ini bilangan bener ya? Terus lagi, ini ada NL-nya, ini ada NL-nya, jadi dijadikan satu. Yang ada NL dijadikan dengan NL, yang ada bilangan dijadikan dengan bilangan. Ini kok lebih gede angkanya, ini lebih kecil, jadi yang aku pindah yang lebih kecil. Otomatis 1560 sama dengan 160 NL dikurangi 156 NL. Ini yang kita pindah. Terus ini 1560 sama 1500 lebih gede mana? Lebih gede 1560. Jadi aku lebih milih pindah 1500. Bentar. Ini jelek. Kalau kita pindah, ini Ibu hapus. Jadi 1560 dikurangi 1500. Paham enggak ini? Bilangan dengan bilangan yang tidak memuat NL, yang tidak satu variabel dengan NL, yang satu sebelah kanan yang memuat NL. 1560 dikurangi 1500 adalah 60. 160, nah ini bilangan dengan bilangan aja yang dihitung. Ini pakai ungu. 1600 dikurangi 156. 160 dikurangi 156 adalah berapa? 4 ya? 4 NL. Ya toh? Setelah itu NL-nya tetap tulis karena ini operasi aljabar, satu variabel. Setelah itu kita pindah karena kita mencari NL, ya toh kita mencari NL, jadi kita pindah 4. 60, ingat-ingat ini 4 kali NL ya, kalau bilangan dengan variabel itu perkalian kalau nggak ada operasi di sini. Bagi 4 NL, jadi NL-nya berapa? 15. Oke, kalau ada pertanyaan bisa kontak person sama Ibu, WA ya, disebutin namanya karena kalian bertanya itu menandakan bahwa kalian mengerjakan sendiri, benar tidak? Walaupun pusing, mumet kalau kalian mengerjakan sendiri, otomatis kalian pernah mengerjakan, pernah praktek, pernah aplikasi dalam materi itu.
Kalau kalian melakukan itu otomatis ya, saat kalian mendapatkan soal yang sama penyelesaiannya, kalian akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Contoh, ibu mau jalan-jalan ke Gedung Songo, ibu belum pernah ke sana. Apakah ibu pernah kesasar-sasar? Mesti kesasar-sasar. Pakai map pun mesti ke blusuk-blusuk mana-mana. Tapi kalau kedua kalinya ke Gedung Songo, saat ibu telah ke Gedung Songo, pernah ke Gedung Songo, otomatis perjalanan kedua apakah ibu kesasar? Ya mesti kesasar sedikit, tapi tidak jauh-jauh kesasarnya, lebih dekat. Nanti besok ketiga lagi ke Gedung Songo, udah hafal. Kalau udah hafal, lancar. Kecepatannya mengikuti aturan lalu lintas, yaitu 80 antar kota, ya enggak? Atau 80 antar kota, 40 antar desa. Di perumahan itu 40 apa 20. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Udah mentok ya ini ya, untuk rata-rata gabungan dan untuk kuartil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat belajar.